Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Septiananda dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan NPM 2107-10-113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek citizen saya dengan judul Pengaruh Media Sosial bagi Remaja dan Masyarakat Sosial. Diawali dengan latar belakang. Era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri, hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya. Dalam media sosial, siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet, khususnya media sosial, sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Namun saat ini, seringkali remaja beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial, maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Selanjutnya, hasil survei penggunaan medsos yang saya lakukan, pada gambar sebelah kiri, pertanyaannya seberapa sering Anda menggunakan media sosial, terdapat 22 jawaban dan 50% orang menjawab sangat sering, hampir setiap jam per hari. Dan hanya 45,5% menjawab kurang lebih 12 jam per hari. Pada gambar sebelah kanan, pertanyaannya adalah platform apa yang sering Anda gunakan, terdapat 22 jawaban, di mana 72,7% menjawab TikTok dan hanya 22,7% menjawab Instagram. Dapat kita simpulkan bahwa dari survei ini, kita dapat mengetahui bahwa remaja atau masyarakat lebih sering mengakses media sosial hampir setiap jam per harinya. Dan platform yang sering digunakan adalah TikTok, di mana TikTok adalah media atau aplikasi yang berisi video singkat yang berisi hiburan, musik, dan lain sebagainya. Kemudian, dampak positif dan negatif media sosial. Dampak positif dari media sosial adalah yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Selanjutnya, dampak negatif dari media sosial adalah yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Poin kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Dan yang terakhir adalah membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Dari poin terakhir, saya mengambil survei, yaitu apakah media sosial membuat Anda ketagihan, dan terdapat 22 jawaban, di mana 81,8% mereka menjawab ketagihan akan media sosial, dan hanya 18,2% mereka menjawab tidak. Selanjutnya, permasalahan yang timbul akibat dampak negatif kecanduan media sosial, yaitu pada gambar kiri, kita dapat melihat bahwa ada seorang ibu yang asik bermain HP hingga tidak mengetahui bahwa anaknya menelan hidup-hidup kecoa. Pada gambar sebelah kanan terdapat berita mengenai Panglima TNI Andika Perkasa yang marah terhadap anggotanya yang sibuk bermain HP. Selanjutnya, mengenai gejala kecanduan media sosial, yaitu yang pertama, bangun beberapa kali di malam hari untuk memeriksa gadget. Yang kedua, merasa cemas, kesal, dan cepat marah ketika jauh dari gadget. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu di depan gadget. Yang terakhir adalah mengganggu pekerjaan, tugas sekolah, dan hubungan dengan orang sekitar. Dan selanjutnya, mengenai solusi mengatasi kecanduan media sosial, dengan cara lebih banyak bersosialisasi langsung agar waktu untuk bermain sosial media berkurang. Jika sebagai mahasiswa atau pelajar seperti kita ini, kita dapat mengikuti organisasi-organisasi yang ada pada kampus atau sekolah. Dan yang selanjutnya, kita juga dapat mengetahui alasan sangat penting untuk diketahui agar kamu tidak membuang banyak waktu untuk hal yang kurang diperlukan. Gunakan waktu di media sosial untuk menunjang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka dapat saya tarik kesimpulan dari proyek citizen saya mengenai pengaruh dan dampak media sosial, yaitu media sosial atau disebut dengan jejaring sosial menyita perhatian masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Media sosial dinilai
bisa menjadi wadah bagi karya, opini, dan tanggapan, bahkan media untuk mengekspresikan keadaan yang terjadi. Pemerintah sendiri sudah mengatur pengguna media sosial dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana undang-undang ini mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dan namun perilaku remaja masih sering bertentangan dengan undang-undang tersebut. Buktinya media sosial digunakan oleh remaja untuk menyebarkan gosip, fitnah, mencemarakan nama baik, dan membuli orang lain dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat dan sekaligus mahasiswa perlu selektif dalam penggunaan media sosial agar tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Baik, sekian presentasi saya mengenai Project Citizen saya. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.